kamu akan dibenci oleh banyak orang karena aku, kata Yesus. Hari ini ku bersyukur merasakan kasih setiamu. Shalom saudara, selamat pagi. Kita ketemu kembali pagi dalam Morning Devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Kita akan baca firman Tuhan dari Markus pasal yang ke-13 ayat 3 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun berhadapan dengan bait Allah, Petrus, Yakobus, Yohanes dan Andreas bertanya sendirian kepadanya, "Katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi dan apakah tandanya kalau semuanya itu akan sampai kepada kesudahannya?" Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat dan akan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Tetapi kamu ini, hati-hatilah. Kamu akan diserahkan kepada majelis agama, dan kamu akan dipukul di rumah ibadat, dan kamu akan dihadapkan ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja karena aku sebagai kesaksian bagi mereka. Tetapi Injil harus diberitakan dahulu kepada semua bangsa. Dan jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan. Tapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus. Seorang saudara akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah terhadap anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tapi orang-orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Saudaraku, pembacaan kita kali ini, Tuhan Yesus bawa murid-muridnya ke Bukit Zaitun dan memandang bait suci yang baru saja mereka tinggalkan dengan catatan nubuatan tentang runtuhnya bangunan bait suci yang megah itu. Saat Tuhan Yesus duduk di sana menatap bait suci, 4 orang muridnya, yaitu Petrus, Yakobus, Yohanes dan juga Andreas, bertanya kepada Tuhan Yesus. Rupanya para murid bingung, saudara, dengan apa yang mereka dengar tentang kehancuran bait suci, dan juga mereka perlu penjelasan dari Yesus. Pertanyaan murid-murid Tuhan Yesus ada 2, yaitu yang pertama adalah kapankah itu akan terjadi? Dan pertanyaan yang kedua adalah apakah tandanya kalau semuanya itu akan sampai pada kesudahannya? Jawaban Tuhan Yesus di ayat-ayat ini secara langsung menjawab pertanyaan mereka, yaitu pertanyaan yang kedua yang berhubungan dengan tanda-tanda akhir zaman. Dan Yesus mulai dengan perkataan, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Kenapa Yesus memulai menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan tanda-tanda dengan kata waspada? Karena memang orang gampang saja memberikan bukti ini dan bukti itu untuk membenarkan pandangan mereka. Dan itu bisa menyesatkan. Artinya Tuhan Yesus mau waktu berkata waspadalah adalah kita sebagai orang percaya harus selalu melihat firman Tuhan tentunya. Harus melihat apa yang Yesus ajarkan kepada mereka. Itu harus terpatri dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat bahwa Yesus tidak menjawab, tentu pertanyaan kapankah itu akan terjadi. Kalau melihat konteksnya, mereka bertanya, kapankah bait suci itu akan runtuh tentunya? Itu jawabannya seperti apa? Yesus tidak menjawab pada mereka hal tersebut. Tapi Yesus menjawab kepada pertanyaan kedua, kapankah akhir zaman itu tiba? Karena istilah hari-hari terakhir yang mereka kenal, waktu tentang kedatangan Mesias sebagai anak Allah itu, seringkali digambarkan bahwa dia akan datang pada akhir zaman. Nah, Yesus menjawab ada beberapa tanda tentunya yang dia sampaikan kepada mereka. Setelah dia mengatakan waspada, dia berkata ada banyak tanda di situ. Sudah bisa lihat
ada mungkin 7 atau 8 tanda yang sudah bisa catat di situ. Dia berkata akan banyak orang yang datang memakai nama Yesus Ya. untuk menyesatkan. Jadi akan ada banyak penyesatan yang akan terjadi. Hmm. Yang kedua dia katakan akan ada deru perang Ya. dan kabar tentang perang. Jadi akan ada war and the issues of war, ya, ada rumors of wars. Ada hal-hal yang bikin takut orang, tahu kan? Bertahun-tahun lamanya kita yang hidup generasi saya ini sudah mendengar tentang berendang perang dunia ketiga, tentang perang nuklir dan banyak hal yang lain. Tapi itu hanya ada rumors of war yang menimbulkan ketakutan. Ada juga dibilang gini, akan bangkit bangsa melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Ya, itu menimbulkan tentang adanya turmoil di mana-mana, hubungan bangsa dengan bangsa yang menjadi asam dan menjadi rusak karena politik dan seterusnya. Tapi juga ada tanda-tanda ini, akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat. Ya, kalau saudara dari Indonesia, gempa bumi kayaknya langganan, ya kan? Karena kelihatan Indonesia ada di ring of fire yang kita ketahui. Tapi itu terjadi. Tapi Alkitab berkata buat kita bahwa semua itu barulah permulaan tentang zaman yang baru. Itu baru permulaan tentang zaman yang baru. Saudara, dari banyak tanda yang Yesus nyatakan, Tuhan Yesus menekankan bahwa sekalipun semua tanda ini terjadi di sekitar kita, Injil kerajaan diberitakan, saudara, kepada semua bangsa. Amen. Dan kita percaya saat ini Injil kerajaan sedang diberitakan dengan luar biasa. Dan tentu dalam pemberitaan Injil ini, saudara, orang percaya akan mengalami penganiayaan, di mana mereka diserahkan pada majelis agama, dipukul di rumah ibadah, dan dihadapkan ke muka penguasa dan raja-raja. Karena Tuhan Yesus sebagai kesaksian bagi mereka. Tuhan Yesus juga berkata, jangan khawatir akan apa yang harus kamu katakan, sebab Roh Kudus akan membantu untuk kamu berkata-kata. Kita bisa lihat bahwa Tuhan Yesus memberikan keseimbangan antara memperhatikan tanda zaman, tapi terus mengerjakan tanggung jawab kita untuk memberitakan Injil. Dan hal ini adalah hal yang luar biasa. Sekali lagi, dia kemudian menunjukkan isu-isu sosial yang terjadi, di mana orang akan menyerahkan saudaranya. Pengkhianatan terjadi. Dikatakan bahwa orang akan membunuh saudaranya, orang akan benci pada saudaranya. Ayah terhadap anak, anak akan memberontak terhadap orang tua. Kelihatannya hal tersebut sekarang bukanlah hal yang asing. Kita bisa melihat semua ini di depan mata kita. Tapi sekali lagi, Yesus katakan kepada kita bahwa ini memang benar akan terjadi. Salah satu tanda yang paling penting adalah bahwa kamu akan dibenci oleh banyak orang karena aku, kata Yesus. Jadi karena Yesus kita dibenci, tidak disukai. Tahukah saudara, saat-saat sekarang ini ada banyak orang Kristen yang dibenci cuma karena mereka percaya kepada Yesus. Ya, mereka tidak suka kepada orang percaya. Kelihatannya sekarang bahwa justru orang yang tidak percaya yang diberi keuntungan. Orang yang percaya kepada Yesus sekarang sedang tertekan dalam keadaan yang susah. Tapi Alkitab berkata kepada kita, kita haruslah menjadi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya. Jadi tanda-tanda ini hanya akan datang dan pergi. Tapi kita tetap harus mengerjakan kehendak Allah dan bertekun, bertahan sampai pada kesudahannya. Ya, saudaraku, banyak tanda-tanda Yesus kerjakan sudah tergenapi. Bagian kita ini adalah tetap waspada dan terus memberitakan Injil kerajaan. Tuhan Yesus berkati saudara sekalian. Have a blessed day. Amen.